Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta dan Co-founder Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Di Top 5 topik teratas periksa fakta Mavindo kali ini di periode 8 sampai 14 Agustus 2020. Top 5 itu adalah hasil periksa fakta dengan tingkat engagement tertinggi dalam forum anti fitnah dan hoax atau FAFH dan Instagram. Untuk edisi kali ini KBR libur dulu karena kemarin Senin itu tanggal merah. Jadi teman-teman KBR libur. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan dengan KBR lagi. Jadi karena KBR libur tapi Mavindo tidak libur, untuk kali ini top 5-nya agak sedikit berbeda formatnya. Peringkat kelima diedarkan foto ada cekungan seperti kawah gitulah ya. Lalu dibilang bahwa ini cekungan di bekas lokasi ledakan di Beirut kemarin. Lalu dibilang bahwa fix ini adalah C4. C4 itu salah satu jenis bom plastik begitu ya. Nah ini setelah ditelusuri masuk ke kategori konten yang menyesatkan. Ini diedarkan dengan narasi dari berbagai macam banyaknya foto-foto kejadian ledakan di Beirut kemarin. Akhirnya aku dapatkan juga satu foto yang menurut ilmu investigasiku paling penting dalam hal investigasi ledakan. Seperti kutulis pada analisa awal minimal itu beberapa ton TNT atau C4 dan seterusnya di seolah-olah meyakinkan begitu ya. Nah pertama, kenapa disebut konten yang menyesatkan? Karena sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang kredibel, bisa dipegang kredibilitasnya, pejabat-pejabat di Lebanon. Disebutkan bahwa ini sebetulnya bukan karena bom, tapi karena ada amonium nitrat yang disimpan di gudang di lokasi ledakan besar kemarin sebanyak 2.750 ton yang itu banyak sekali ya. Dan di top 5 minggu kemarin juga ini sudah dibahas. Memang ledakan di Beirut ini memunculkan beberapa teori konspirasi. Ada yang modelnya videonya disunting lah, ada diliatin drone menjatuhkan sesuatu, ada disunting pakai efek seperti film negatif atau apalah gitu, terus dilihatkan bahwa ada misil atau rudal yang sebelum meledak itu kelihatan padahal itu suntingan. Dan kali ini ada foto ada sebentuk kawah begitu ya, bekas ledakan cekungan, lalu dibilang bahwa ini ledakannya fix itu maksudnya pasti gitu ya, pasti karena C4 itu jenis bom. Padahal ya pas diperiksa ya sebetulnya tadi ya ini konten yang menyesatkan karena bukan karena bom, bukan karena C4 atau jenis bom lainnya, tapi karena amonium nitrat sebanyak 2.750 ton. Dan sebetulnya ini bisa masuk ke kategori lain karena setelah ditelusuri, setelah diperiksa, ini fotonya saja salah begitu. Ini foto dari sisa ledakan. Waktu itu ada ledakan juga di kawasan industri, terjadinya bukan di Beirut tapi di Tiongkok gitu di tahun 2015. Jadi pertama tadi konten yang menyesatkan itu dia menyebar-nyebar teori konspirasi yang tidak jelas, sudah diklarifikasi itu karena amonium nitrat. Kedua, fotonya juga salah gitu ya. Jadi ini memang di kami di tunbay.id ditulis konten yang menyesatkan, tapi sebetulnya bisa masuk ke dua kategori tadi ya, konten yang salah. Jadi fotonya apa dari 5W1H-nya ya, fotonya soal apa, kejadian kapan, di mana diambil, lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian di Beirut yang baru terjadi. Jadi fotonya itu tahun 2015, kejadiannya di kawasan industri Tianjin di Tiongkok, dibilang bahwa ini terjadi di Beirut. Sekali lagi, foto video tidak disunting bukan berarti lalu narasinya betul gitu ya, karena ya ini memelintir gitu, kejadian di tempat lain dibilang terjadi di Lebanon. Peringkat 4 ada video dari YouTube, lalu dikasih judul detik-detik Ma'ruf Amin mundur dan diganti dengan Prabowo sebagai wakil presiden dampingi Jokowi.
Nah, setelah ditelusuri, diperiksa, ini masuk ke konten yang menyesatkan karena kebiasaan orang itu kan membaca saja malas gitu ya. Baca aja malas, seringnya cuma dibaca judul lalu disebar, bahkan judul pun pernah kejadian juga judul itu tidak lengkap dibaca gitu. Jadi buru-buru baca isinya, baca judul aja malas gitu. Apalagi kalau yang bentuknya video seperti ini. Jadi ketika diperiksa sendiri sebetulnya video ini tidak ada pernyataan dari atau di dalam isinya itu tidak ada yang menyatakan tentang Pak Ma'ruf Amin mundur lalu diganti dengan Pak Prabowo, tapi isinya itu sebetulnya membaca dari artikel dari situs lain. Jadi sepertinya ini mengandalkan orang-orang yang malas untuk mengikuti videonya secara utuh, cuma membaca judul dan melihat seolah-olah sepertinya kok di videonya dilihatin Pak Ma'ruf Amin sedang berdekatan, sepertinya mau bersalaman gitu ya. Ada gambar di videonya itu di mana Pak Ma'ruf Amin sedang berdekatan dengan Pak Prabowo, ada juga Pak Jokowi sedang jumpa pers atau pidato. Ini sepertinya jumpa pers dengan disertai Pak Prabowo. Jadi dari dua gambar itu digabungkan lalu dibikin premis atau kesimpulan pelintiran bahwa Pak Ma'ruf Amin mundur lalu digantikan oleh Pak Prabowo, padahal di dalam videonya sendiri tidak ada pernyataan atau isi yang membahas mengenai Pak Ma'ruf Amin mundur lalu digantikan Pak Prabowo. Jadi ini modusnya itu cuma asal comot lalu dibuat video. Jadi mungkin kalau sudah familiar dengan teknik asal comot yang di situs-situs pancingan klik atau clickbait itu kurang lebih sama. Jadi comot, ambil sebagian, disalin tempel, di copy paste, lalu lalu dikasih judul yang heboh pada saat orang sudah ngeklik lalu masuk. Nah, si pemilik situs itu dapat keuntungan finansial, dapat uang dari misalnya dari AdSense gitu ya. Itu clickbait. Kalau video ini ya sebutlah, mungkin belum ada istilahnya sih ya, sebutlah ini video bait gitu ya. Jadi comot lalu dibuat narasi, dibacakan oleh si pembuat video lalu ditaruh di video yang jumlahnya. Jadi kalau di situs itu kan bentuknya teks, kalau di video ini bentuknya video, padahal sama tekniknya, asal comot gitu. Bedanya kalau yang comot di situs dalam bentuk teks itu di copy paste, kalau ini ya dibacakan narasinya lalu dibacakan pada saat video ini diputar, padahal isinya cuma comot gitu ya. Sama aja sih seperti situs-situs clickbait atau pancingan klik, cuma bentuknya ini video. Peringkat 3 ini diedarkan foto dari pelatih Indra Syafri. Di situ dikasih narasi bahwa Indra Syafri itu menjadi pelatih baru dari tim sepak bola Juventus gitu. Nah, ini bisa masuk ke top 5 karena cukup banyak komentar-komentar yang menyebut bahwa itu bercandaan aja, diperiksa fakta gitu doang, diperiksa fakta nggak bisa bercanda nih, mainnya kurang jauh, dibilang begitu. Padahal tidak semua orang itu mengetahui bahwa ini sebetulnya adalah motivasinya, niatnya adalah bercanda begitu. Jadi tidak semua orang paham, makanya bahkan si Indra Syafrinya pun sudah mengklarifikasi yang dimuat oleh media arus utama atau media mainstream atau media yang kredibel, bahwa ya enggak gitu, dia enggak menjadi pelatih baru Juventus. Fotonya sendiri itu pas Indra Syafri ada di Juventus itu, waktu itu pas diberikan kesempatan belajar ke Juventus di akhir 2018. Jadi kurang lebih sama. Ini masuk ke kategori konten yang menyesatkan ya, karena memang misleading begitu narasinya apa, tapi sebetulnya bisa masuk juga ke konten yang salah karena fotonya soal apa lalu dikasih narasi pelintiran, disebutkan bahwa ditempelin narasi bahwa Indra Syafri itu jadi pelatih, padahal itu foto sudah cukup lama tahun 2018 dan diklarifikasi oleh Indra Syafri bahwa dia tidak menjadi pelatih baru Juventus. Jadi mohon maaf nih untuk yang penggemar bola dan yang paham bahwa ini motifnya adalah bisa parodi lah ya, maksudnya
bisa satir, bisa sarkas yang masuk ke klasifikasi parodi begitu ya. Tidak semua orang paham bahwa ini maksudnya lucu-lucuan atau parodi. Pertama itu, kedua, pemeriksa fakta itu bukan pemeriksa motif gitu. Jadi motifnya apapun bebas, sebutlah itu bentuk kreativitas begitu ya. Karena parodi itu kan memang lucu-lucuan. Ya apapun motifnya, pemeriksa fakta itu bukan pemeriksa motif gitu. Apalagi kalau ada kemungkinan bahwa si parodi ini diambil lagi, diedarkan lagi pakai narasi pelintiran yang oleh orang-orang yang tidak tahu, itu akan menjadi menyesatkan. Karena bagaimanapun juga parodi itu kalau menggunakan standar first draft yang dipakai oleh Mavindo itu masuk dalam ya sebetulnya hoax juga gitu. Sebetulnya maksudnya itu bercanda, tidak punya niat untuk menyesatkan, tapi ada potensi untuk mengelabui terutama orang-orang yang tidak paham tentang ini konteks asli dari gambar yang ditempeli narasi bahwa Indra Syafri dibilang pelatih barunya Juventus gitu. Jadi tidak semua orang paham, dan memang masih ada orang-orang yang maunya itu kalau dia ngerti ya orang lain ngerti seperti yang dia ngerti, kalau dia nggak tahu ya orang lain harus sama nggak tahu juga seperti yang dia nggak tahu. Tidak bisa menempatkan posisi ke orang lain bahwa tidak semua orang tahu atau tidak tahunya itu sama dengan yang dia tahu atau tidak tahu gitu ya. Jadi sekali lagi, pemeriksa fakta itu bukan pemeriksa motif. Tugas kami itu hanya ngasih fakta, tidak memeriksa motif apakah foto ini dikasih narasi ini adalah parodi atau bukan gitu ya. Peringkat 2 ada foto. Jadi ya kelihatan bahwa ada pemuda yang kurus begitu ya. Nah, di foto ini dikasih narasi foto kondisi Kadrun saat ini yang terancam mati kelaparan akibat sepinya job demo. Nah, ini masuk ke konten yang salah, yang sebetulnya masuk juga ke konten yang dimanipulasi. Karena apa? Sebetulnya ini foto yang muncul di artikelnya kompas.com itu tayangnya di tanggal 24 Agustus tahun 2015, sudah cukup lama ya. Jadi sebetulnya judul aslinya itu Derita Gizi Buruk, Tubuh Pemuda 24 tahun ini Susut dan Lumpuh. Nah, kenapa ini bisa sampai naik ke peringkat kedua? Pertama, karena ini mengolok-olok cap yang dikasihkan ke pendukung politik tertentu begitu ya. Disebut bahwa ini kadrun, padahal fotonya ya tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Pertama itu. Kedua, ini banyak juga yang berkomentar dan menyayangkan, prihatin bahwa kok ya tega-teganya ini gambar dari seseorang yang sedang mengalami kesusahan, terkena gizi buruk, kok ya tega-teganya diambil lalu dikasih narasi seperti itu untuk mengolok-olok orang. Jadi ini mengajak warganet atau netizen yang hobinya kalau disebut di medsos itu gelutan gitu ya, hobinya bertengkar melulu, mbok ya tolong empatinya, mbok ya tolong perasaannya dipakai, kok tega-teganya menggunakan orang yang sedang kesusahan menderita gizi buruk digunakan untuk bahan gontok-gontokan begitu. Jadi komentar seperti itu cukup banyak yang sebetulnya itu komentar yang bagus untuk mengajak orang sadar bahwa ribut-ribut lah, tapi tolong masih tetap harus dijaga etikanya begitu ya, walaupun itu sesuatu yang cukup susah untuk untuk diimplementasikan, karena memang di netizen plus 62 sebutan untuk warganet Indonesia ini setidaknya ada dua golongan pendukung politik yang kerjanya setiap hari di sosial media, di media sosial itu berantem melulu, rame melulu, menggunakan bahan-bahan yang sebetulnya contohlah sesuatu yang sering dikomentarin juga oleh warganet, oleh netizen plus 62, kayak gitu doang diperiksa, kelihatan jelas banget editannya. Nah, memang selain dengan cara seperti ini, ngedit-ngedit, nyunting-nyunting judul, kadang gambar juga disunting, kelihatan bener-bener kelihatan itu hasil suntingan, lalu dipelintir di narasinya. Tapi kan memang harus diperiksa apapun bentuk pelintirannya ya. Pemeriksa fakta itu bukan memeriksa apakah itu terlihat
jelas pelintiran atau bukan, orang tahu atau nggak tahu, tapi memang akan dicarikan fakta bantahannya begitu. Sekelihatan apapun, senorak apapun suntingannya, ya tugas memeriksa fakta itu sekedar mencarikan fakta bahwa ini pelintiran, ini suntingan, ini hoax, lalu ini faktanya, lalu akan disajikan dalam bentuk artikel periksa fakta. Peringkat 1, ada foto orang-orang yang sedang sholat, lalu di belakangnya terlihat ada salib, lalu dikasih narasi, Islam Nusantara itu nabinya siapa ya? Tuhannya Yesus juga ya? Terus kitabnya mungkin kitab stensil, lalu ada ikon tertawa terbahak, tertawa sampai nangis gitu. Nah, ini setelah diperiksa sebetulnya ini HLBK, hoax lama bersemi kembali, yang dulu sebetulnya sudah pernah diklarifikasi sebelumnya, tapi ya biasalah ini diangkat lagi gitu ya. Hal-hal seperti itu memang sering terjadi. Jadi dulu sudah pernah diklarifikasi, lalu disebar-sebar lagi gitu. Jadi sebetulnya ini tahun 2018, 2 tahun lalu ya, 2018 itu sudah diklarifikasi bahwa sebetulnya ini tidak ada hubungannya seperti yang disebutkan di narasi pelintiran soal Islam Nusantara lah, nabinya siapa, Tuhannya Yesus, atau kitabnya kitab stensil. Enggak, sama sekali tidak berkaitan dengan itu. Jadi sebetulnya ini adalah foto dari PAC IPNU atau IPPNU Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Waktu itu sedang sholat maghrib. Nah, kenapa sholat maghribnya di dalam ruangan yang ada salibnya? Waktu itu sedang diundang ke acara pentas seni di Jambore Pelajar Katolik. Nah, jadi ada Jambore Pelajar Katolik dan PAC IPNU atau IPPNU Kecamatan Sagulung Kota Batam ini diundang untuk pentas begitu ya. Nah, sebetulnya waktu itu sudah mencari masjid yang untuk dipergunakan untuk sholat, tetapi masalahnya adalah masjidnya cukup jauh dari lokasi acara dan sedang hujan, makanya menggunakan ruangan yang ada dan tidak ada kaitannya dengan apakah ini Islam Nusantara lalu sholatnya latar belakangnya pakai salib. Tidak, karena memang waktu itu menggunakan ruangan yang disediakan oleh panitia pengundang, yaitu Jambore Pelajar Katolik yang mengadakan itu Yayasan Tunas Karya. Jadi ini sebetulnya konten menyesatkan begitu ya, atau bisa juga sebetulnya dimasukkan ke konten yang salah, karena selain konten menyesatkan itu, menyesatkannya di narasinya, di pelintir-pelintir begitu ya. Itu pun ini dulu sudah pernah diklarifikasi tahun 2018, dan disebutkan juga bahwa sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan narasi pelintirannya yang menyebutkan bahwa Islam Nusantara, nabinya siapa, Tuhannya siapa, kitabnya kitab stensil, enggak gitu. Jadi fotonya adalah tadi, sekali lagi saya ulang, itu tadinya mau sholat, tapi karena masjidnya cukup jauh dan karena hujan, lalu ya mau tidak mau menggunakan ruangan yang sudah disediakan, yang sebetulnya tidak ada masalah juga gitu. Selalu saya ingatkan, jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum berbagi. Saya Ari Bowo Sasmito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.